Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita sama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan 'atiratan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, hadirin hadirat, as-saimin as-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ringan dan mudah melangkahkan kaki ke Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap deraan detak jantung kita, setiap helaan nafas kita menjadi pemberat mizan hasanah bagi kita semuanya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para alim, para ulama, para asatidzah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan terus keberkahan dan kita semuanya bisa sukses di madrasah Ramadan ini yang usianya hanya pendek, 29 atau 30 hari. Mudah-mudahan kita bisa melaluinya dan terus semakin meningkat, karena Ramadan ini dilombakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka teruslah berlomba-lomba di dalam kita ini meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan seperti ini masuk dalam kategori fardhotun. Ya, fardhotun itu artinya wajib. Tidak ada di dalam hadis itu belajar menuntut ilmu itu sunnah, tidak ada. Ya, karena hadisnya berbunyi talabul ilmi fardhotun. Bahkan ngaji seperti ini itu lebih disenangi daripada ibadah satu malam penuh. Dalam konteks ini yang membaca Al-Quran juga harus fokus belajar, ya. Jadi terkadang kita mengambil fadilah keutamaan baca Quran, sedang kajian kayak gini masih ada yang baca Quran. Padahal lebih utama thalabul ilmi, karena kata-katanya adalah faridotun. Seluruh ulama sepakat faridotun itu artinya wajib. Namun wajibnya ada fardu ain dan fardu apa? Kifayah. Nah, kita belajar zakat ini masuk dalam pilar-pilar Islam. Bagaimana bangunan akan tegak kalau pilar-pilarnya tidak ada? Ya, coba ini dirobohkan semua, pilar-pilarnya akan roboh. Ya. Kalau akidah kita sudah benar, rukun iman kita sudah benar, tinggal pilar-pilarnya kita tegakkan. Setelah itu adalah ihsannya, ya, itu sebagai atapnya. Hadis kalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kita ini menarik, makanya ini adalah kajian berseri. Yang kemarin kita sudah membahas tentang regulasi tentang zakat, ya, regulasi tentang zakat. Nah, sekarang kita membahas adalah fikih, ya, kontemporer, harta wajib zakat dalam fikih kontemporer, gitu. Kok kontemporer? Iya, ada. Ya, kata kontemporer di sini adalah kontemporer dalam masalah muamalah dan ijtihadiyah.
Ya, saya kasih contoh. Dalam masalah ibadah itu juga ada kontemporernya. Contoh misalnya, orang-orang yang saum hari ini, ya, di negara-negara yang lebih panjang hari siangnya daripada malamnya, itu gimana coba? Maka hadirnya ada fikih apa? Kontemporer dalam masalah ibadah. Di zaman Nabi, dalam masalah ibadah di zaman Nabi tidak diajarkan, gitu ya. Bagaimana? Kan tidak ada pesawat, tidak ada apa? Pesawat, ya. Maka dalam fikih kontemporer kemudian diajarkan kaifiyatnya, syarat rukunnya, bisa sholat di pesawat, di apa namanya, kapal, gitu ya, atau di tempat-tempat yang lain. Begitu juga dalam zakat juga ada fikih kontemporer. Karena di zaman Nabi zakat itu ya adalah zakat dalam perkebunan, ya, peternakan, pertanian dan juga harta. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja ya harta wajib zakat dalam fikih kontemporer. Nah, ini kita lewatin saja ya. Karena memang beginilah kalau belajar itu harus apa namanya runtut gitu. Dan ini kita ajarkan di kampus itu fikih kontemporer 1 semester, tidak mungkin hanya 50 sampai 1 jam, tidak mungkin ya. Karena slide ini aja mencapai 54 slide. Ini yang sudah kita rangkum-rangkum dalam kitab-kitab fikih itu ya. Nah, hadis kalian yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada lembaga ya. Kalau pemerintah punya namanya Nas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini landasannya ya. Ada kata-kata khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wa samiun alim. Ya. Ambillah zakat. Kata-kata khudh itu harus ada lembaga. Kalau di Masjid Al-Hidayah sudah ada lasnya belum? Las lembaga amil zakat sudah ada? Sudah ada di masjid ini? Pak Haji sudah ada. Nah, itu harus berbadan hukum, ya. Karena kalau tidak berbadan hukum berarti menyelisihi. Gitu. Ada kata-kata khud di sini berarti harus ada lembaga yang menaungi. Kalau pemerintah itu punya Basnas, ya. Kalau di kota menjadi Basda, ya, Basnas kota, gitu ya. Provinsi juga punya. Nah, yang swasta namanya Las, Lembaga Amil Zakat, ya. Harus ada itu, karena kata-kata khudh ini sekali lagi harus ada lembaga yang menaungi. Orang-orang yang berzakat itu untuk membersihkan dirinya dan juga membersihkan hartanya, ya. Washolli alaihim, ini penting, ya. Washolli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Jadi kalau kok mati, kalau ada orang yang membayar zakat, gitu ya, maka itu harus didoakan, ya, didoakan sekemampuan kita yang mendoakannya, itu. Jadi minimal mendoakan jazakallahu khairan ahsanal jaza, gitu. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, didoakan. Washolli alaihim inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau didoakan siapa yang tidak senang, ya, maka doa-doa kita ya menjadi ketenangan para muzakki dari apa namanya mustahiknya itu. Jadi minta boleh didoakan, ya. Hadis kalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hadis Nabi ini sudah terkenal ya, bahwa landasan zakat diantaranya hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah kedatangan Nabi Muhammad SAW utusan itu ya, ternyata itu malaikat Jibril alaihissalam, ya. Dan juga ijma ulama, ya, ijma ulama salaf terdahulu, ya, ulama-ulama klasik ataupun kholaf itu kekinian, ya, atau kontemporer. Ya, ini telah sepakat wajibnya adalah zakat. Nah, mengingkari zakat hukumnya itu kalau dia mengingkari orang kaya ini.
sudah wajib zakat, sudah haul, sudah nisab, ya. Kemudian orang tersebut enggan, nggak mau bayar zakat, dia tahu kewajibannya, maka seluruh ulama sepakat kafir dia. Saya ulangi lagi, ya. Kalau ada orang kaya sudah haul, ya, dan sudah nisab, nanti kita lihat nisabnya berapa, haulnya itu seperti apa, ya. Nggak mau bayar zakat, kemudian dia tahu kewajibannya dan konsekuensinya, maka seluruh ulama mengatakan semuanya adalah kafir nih. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sudah wajib zakat tapi dia tidak mau mengeluarkan, sudah nisab, sudah haul, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tapi karena bakhil. Bakhil itu apa? Pelit, medit, koret, nah gitu ya. Maka dia dihukumi tidak kafir, tapi dia dosa besar karena mengingkari salah satu rukun Islam. Jadi ada tafsir, fihi tafsir, ya, ada terperinci gitu, ya. Kenapa Allah akhirnya batasi zakat mal itu hanya 2,5% gitu ya? Zakat pertanian itu 5% kalau diairi, ya. Rikas itu 20% gitu ya. Pertanian ya itu sekitar 560-an ya kilogram gitu. Kenapa dibatasi? Karena Allah tahu kita ini pelit, maka ada pembatasan. Ya, kita tahu kita ini bakhil, maka Allah tidak ambil semua itu hartanya. Padahal hartanya bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya bahwa harta itu milik Allah? Ya kalau mati tidak ada yang dibawa. Coba jamaah sekalian, ini kan mungkin banyak pengusaha di sini, ya. Itu punya perusahaan besar, punya pabrik besar, tidak mungkin dibawa, ya, tidak mungkin dibawa kan? Atau dibuat miniatur itu untuk nemeni di kubur, tidak mungkin. Itu contoh kecil saja. Kita punya istri lebih dari satu, tidak mungkin mereka akan menemani setiap hari di kuburan, tidak mungkin. Sudah itu lepas semua, ya, lepas semua. Itu contoh bahwa harta itu milik Allah SWT. Maka konsep dalam Islam kita selalu mengatakan inna lillah, ya, kami ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ilaihi rajiun, dan kami semuanya itu kembali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita purna tugas ini di dunia, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti wakaf, ya, diserahkan lagi kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memungkari zakat itu hukumnya itu, ya. Kalau perbedaan zakat dan infak, sedekah sudah pada paham. Ini syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama, ini penting ini, milik kita penuh, tidak dihutangkan. Kalau jamaah sekalian punya uang, misalnya yang sudah wajib zakat itu 100 juta, dipinjamkan, itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena itu adalah bukan milik penuh kita, ya. Jadi syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik penuh, ya. Yang kedua adalah an-nama atau an-nanmu, itu ya, sebagaimana arti zakat itu sendiri, yaitu produktif atau tumbuh, ya, dikembangkan. Maka nanti dalam zakat kontemporer seperti mobil yang disewakan, rumah kontrakan, gitu ya, itu dikeluarkan zakatnya, ya. Kendaraan-kendaraan yang disewakan, misalnya punya kuda, punya sapi, punya kerbau, ya, disewakan, itu hasilnya dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian yang ketiga sampai nisab. Nah, nisab untuk zakat mal itu adalah dikalkulasikan dengan emas, ya, dengan emas. Berapa emas? Kalkulasinya untuk nisabnya adalah 85 gram emas, ya. Sekarang harta emas berapa? Harga emas berapa? 900 lebih ya Pak, ya. 900 lebih kali aja 85 gram. Berapa coba? Yang ahli matematika udah siang nih, pada ngantuk ya. Hah? 85 kali 9 berapa? 70 7 berapa? 76 ya?
76.500.000. Jamaah sekalian, itu sudah mencapai nisab. Sekarang punya uang segitu, ya itu berarti dalam syarat harta wajib ya sudah mencapai nisab. Apalagi syaratnya surplus dari kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer ini kalau tidak dipenuhi kita meninggal. Yang kemarin kita sudah bahas ya, ada hajat keperluan manusia. Itu yang pertama adalah kebutuhan primer. Kalau tidak makan ya maka akan kelaparan. Kalau tidak terus makan akan meninggal. Ya, itu namanya kebutuhan primer. Jadi surplus dari kebutuhan primer. Gitu. Ya. Bebas dari hutang. Jadi harta tidak hutang itu. Misalnya jamaah sekalian punya uang 1 miliar, kan sudah masuk nisab nih. Tapi ngutang gitu ya, maka tidak wajib apa? Wajib keluarkan zakat. Ya. Berlalu 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Haul itu berlalu 1 tahun, tapi catatannya 1 tahun itu adalah kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Ya. Jadi misalnya sekarang tanggal berapa Ramadan nih? Berapa Haji? 11 ya? 11 atau 12 lah gitu ya. Dua-duanya juga betul, mau yang 11 sekarang Ramadan betul, yang 12 juga betul. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekat dulu ya 1442 Hijriah punya uang 100 juta sampai tanggal sekarang hari ini 11 Ramadan 1443 Hijriah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Berarti misalnya 76.500.000 kali 2,5%, jadi berapa Pak Haji? Mohon maaf, 7. Ini kita langsung simulasikan. Kalau punya harta 76.500.000 dibagi 2,5%, ada 3 juta. Berapa wa'ala? Ya kira-kira 3 juta lah. Ya, kira-kira 3 jutaan. Ya betul Pak Haji, 3 juta? Hah? Tuh kan hanya 1,9 juta. Ya, kita masih punya uang berarti 74 jutaan. Itu adalah harta milik kita. Yang 2 juta itu adalah hak orang lain yang harus diberikan. Ya, karena harta itu kan pinjaman dari Allah. Walaupun Allah SWT tidak butuh dikembalikan, gitu ya. Tapi Allah menguji keimanan kita, ya, menguji tentang keyakinan kita, mau nggak gitu. Kalau mau berarti itu hamba Allah SWT yang taat kan gitu. Yaitu berlalu 1 tahun yang disebut dengan haul, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang, kita masuk ke dalam fikih zakat kontemporer. Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi, maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam, sehingga roh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fikih zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu difahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat. Sebelum kesini saya ingin menyampaikan, kalau seandainya di satu masjid, satu majelis ta'lim, satu musola, satu komunitas gitu ya, menghimpun dana zakat ya yang temporer, yang sewaktu-waktu seperti sekarang ini Ramadan aja, maka haram hukumnya mengambil jatah dari zakat tersebut. Saya ulangi lagi ya, kalau masjid, majelis ta'lim atau pesantren ya mengumpulkan zakat yang sifatnya temporer ya, maka haram hukumnya mengambil bagian dari zakat tersebut ya. Sekarang ditanya, Ustaz terus gimana operasional? Operasional ambil bukan dari zakatnya, karena yang berhak mendapatkan zakat itu adalah 8 asnaf, konsep ayat dalam surat At-Taubah ayat 6, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, termasuk amil di situ. Ya, amil ini akhirnya mendapatkan bagian gitu ya dari zakat. Nah, dalam fikih zakat kontemporer amil bisa banyak gitu.
ya, bisa banyak mengambilnya. Ini dalam fikih kontemporer. Maksimal adalah 20%. Ini yang sudah dikeluarkan dalam zakat. Nah, itu adalah zakat-zakat apa? Kontemporer. Nah, jadi kalau temporer sewaktu-waktu menghimpunnya maka tidak boleh mengambil sama sekali. Bagaimana dia untuk operasional ngambil dari sedekahnya, ngambil dari infaknya kan gitu ya, atau ngambil dari operasional masjid gitu ya, atau operasional majelis taklim, jangan ngambil dari situ ya. Nah, ini yang harus kita luruskan di masjid-masjid itu. Ketika kita berbicara mengenai fikih zakat kontemporer, bukan berarti kita meninggalkan peninggalan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf ya. Justru buah ijtihad mereka harus menjadi inspirasi bagi pemecahan masalah kontemporer yang kita hadapi. Pada dasarnya fikih kontemporer adalah merupakan untaian mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan buah ijtihad para ulama baik salaf maupun yang datang setelahnya atau khalaf ya. Jadi sudah dirumuskan oleh ulama-ulama zaman dahulu, semua itu dalam pemikiran ya. Fikih itu kan artinya cabang pemikiran gitu. Kemarin saya ditanya oleh jamaah ini dalam ibadah, Ustadz saya baru operasi gitu ya, sedangkan air kencing saya ini ditempel di mana? Di samping sini, pakai alat begitu. Gimana sholatnya? Nah, ini dalam fikih klasik juga sudah dibahas, padahal dulu mungkin belum ada seperti itu. Seperti sholat di bulan, itu sudah dibahas dalam masalah fikih klasik, luar biasa ulama-ulama zaman dahulu itu. Ya, apalagi tentang zakat ini. Nah, ini yang menjadi referensi khususnya di Asia ini adalah dalam fikih kontemporer Profesor Yusuf Qaradawi dengan karya monumentalnya mengenai fikih zakat menyatakan untuk mensikapi perkembangan perekonomian yang sangat pesat diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, tausi'u wi'uz zakah ya, yaitu ada perluasan gitu ya, tapi tidak keluar dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama zaman dahulu, sekalipun tidak ada nas qat'i dari syariah, akan tetapi berpedoman pada dalil-dalil yang umum. Pada umumnya ulama-ulama klasik sesuai dengan nas yang ada mengkategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah binatang ternak yang tadi sudah saya sebutkan, emas ya, perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Nah, yang paling jujur membayar zakat itu siapa? Yang paling jujur, kita harus akui ini petani paling jujur itu. Semua orang tua saya petani gitu ya, mau tikusan, mau dipangan wereng ya, mau gabuk gitu ya, tetap dikeluarkan zakatnya. Mereka sudah tahu kalau mendapatkan 10 karung maka dikeluarkan zakatnya 1/10, 1. Bayangkan tuh, lebih banyak gitu ya, 1/10 gitu. Kalau misalnya hanya mendapatkan 10 gantang, keluarkan 1 gantang, dan saya menyaksikan sendiri. Jadi para petani itu yang paling tertib dalam membayar zakat ya. Nah, kalau kita yang gajian ini gitu ya, kita kan gajian gitu ya, ini gimana nanti? Ini masuk dalam fikih apa? Kontemporer. Wong petani aja mau zakat setiap yaumah hasadih ya, saat memanen. Masa kita setiap gajian nggak mau mengeluarkan zakat? Termasuk pensiunan kan gitu ya, karena sekali lagi di setiap gerak ya harta kita ada bagian orang lain ya, dan fungsi zakatnya itu diantaranya adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum gitu, agar kekayaan itu tidak hanya terpusat dan berputar di orang-orang kaya saja, jadi orang-orang di bawahnya juga bisa merasakan gerak ekonomi itu. Jadi instrumen perekonomian dunia diantaranya zakat. Kemarin kita sudah bahas bahwa potensi zakat di Indonesia ini lebih dari 300 triliun potensi zakat ya, potensinya ya. Tapi Basnas Pusat
hanya baru bisa menghimpun sekitar 250 miliar, belum sampai 1 triliun. Ya, luar biasa ya. Jadi potensinya banyak banget gitu ya. Dan Indonesia ini kalau semuanya bayar zakat, ya sadar tentang zakat, bahwa harta itu adalah amanah dan titipan, pasti mengeluarkan, pasti itu. Karena dia tahu bahwa mengeluarkan infak sedekah zakat itu akan menolak bala. Ini udah pasti. Akan juga menyembuhkan yang sakit, ya. Akan juga menjadikan diri kita ini terhindar dari mara bahaya. Persis seperti orang yang hujan bawa payung. Itu kira-kira begitu. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan infak sedekah itu. Jadi kalau kita nekat gitu ya, kehujanan kita. Tapi kalau kita bawa payung, nah minimal tidak kehujanan. Ya, kalau sempurna, oh bisa seperti di dalam mobil ya, kehujanan sama sekali. Gitu. Jadi kembali lagi, petani ini yang paling jujur dalam bayar zakatnya. Makanya harusnya yang dapat award itu adalah petani. Maka bahasa Arab petani adalah fallahun. Ya, fallahun. Allah selalu panggil hayya 'alal falah. Ya, ayo tuju kesuksesan itu. Ya, ayo menuju kesuksesan itu. Jadi sesungguhnya tauhid yang benar itu ketika panggilan adzan, namanya an-nida. Itu terangkum kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang disandingkan dengan Muhammad bin Abdillahil Amin sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap betul itu. Ya. Ada 7 amalan yang dilanggengkan Nabi saat Ramadan tuh ditingkatkan, diantaranya mendengarkan adzan. Jadi kalau kita berbuka sambil mendengarkan adzan, ya berbuka, tapi dijawab adzan itu, karena itu adalah panggilan. Terkadang kita kan serius, ya apalagi sedang rapat. Harusnya panggilan itu kan pertama kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Apa artinya Allah Maha Besar? Jadi yang kita rapatkan itu jadi kecil kalau sudah ada panggilan Allah. Kalau saya presiden gitu ya, mimpin rapat gabungan menteri, stop adzan, masalah kita kecil, kita dulukan Allah SWT. Berarti Allah SWT ingin ajarkan ke kita gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Itu masalah, semua masalah yang kita hadapi kecil, karena Allah akan ajarkan setelah itu adalah kita tawakal kepada Allah. Semua beban yang ada di pundak kita, di badan kita, lepas ketika kita sujud, kan gitu. Nah, zakat diantaranya adalah satu kaidah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam istihad kontemporer yang saat ini salah satunya diwakili oleh buku Dr. Yusuf Qaradawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat. Sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian, termasuk ada obligasi, termasuk ada saham gitu ya. Ya, Dr. Yusuf Qaradawi mewakili istihad kontemporer, misalnya membagi kategori zakat ke dalam 9 kategori. Ada zakat binatang ternak, udah ada di zaman Nabi ya. Zakat emas, perak, meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian, ya termasuk tanah yang disewakan gitu ya. Zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang ya dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian ya, jasa dan profesi, dan zakat saham serta obligasi. Ini yang wajib dikeluarkan zakatnya, harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Ini adalah zakat emas dan perak ya, zakat perhiasan. Tapi ini zakat perhiasan, kalau perhiasan yang dipakai oleh istri kita yang wajar itu tidak kena kena zakat. Tapi wajar, jangan dibawa sampai sini sampai sini gelang, sampai sini gelang gitu ya, sini gelang itu namanya apa? Berlebih-lebihan. Ya ada kan? Wah dia kena tahu, wah kalau dipakai semua tidak kena zakat, maka pakai semua itu, pakinya juga sama kan gitu ya. Dan sekarang gampang sekali untuk mengetahui orang kayak gitu ya, dengan adanya media sosial. Akhirnya ketangkep deh gitu ya, karena ditanyain hartanya dari mana kan gitu. Zakat uang. Zakat uang ini sudah digulirkan kemarin tahun 2020 ya oleh Kemenak ya tentang zakat uang. Itu dalam sehari aja itu
itu bisa miliaran. Itu baru di Kemenak saja, dari pusat sampai kota Bogor itu, ya. Zakat pertanian dan zakat hasil bumi. Kemudian zakat binatang ternak, ya ini semuanya ya, termasuk ada rikas, ya, ma'adin, al-mal al-mustafad, zakat hasil manfaat dan lain sebagainya. Termasuk ini profesi ya. Ini landasannya sudah ada. Nah, ini saya ingin sampaikan zakat dan emas ini, nilai nisab emas dan perak. Nilai nisab emas 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Jadi kalau sama sekalian punya dinar yang antam ini segini, ya, 4,25 gram. Maka nisab emasnya adalah 20 kali 4,25 gram, maka dapatnya segini, 85 gram. Nah, ini adalah nisabnya. Nisab perak itu 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 20 kali 2,975 gram, hasilnya segini. Kalau punya perak ya seberat segini 595 gram, maka keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Zakat emas ya syaratnya sampai nisab berlalu 1 tahun, bebas dari hutang, surplus dari kebutuhan. Ya, nah ini nanti menjadi hukum tersendiri, surplus dari kebutuhan. Kalau sekarang kan kebutuhannya masya Allah banyaknya luar biasa. Angsuran rumah, angsuran motor, angsuran mobil, angsuran apalagi. Wah banyak banget. Kapan mau zakatnya gitu? Ya itu. Belum istri 1, istri 2, istri 3 ya awalang ya. Nah itu kan jadi gimana mau zakatnya? Nah, zakat emas gitu ya, perak 2,5% ya. Zakat uang. Nah, zakat uang ya disama ya. Sampai nisabnya 85 gram emas. Berlalu 1 tahun, bebas dari hutang, surplus dari kebutuhannya. Ini landasannya ya. Nah, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang air, sungai dan hujan 10%, namanya sawah tada hujan, itu 10%. Sedangkan yang diairi dengan pengairan atau irigasi maka adalah 5%. Ya. Jadi anak-anak kita ini harus ajarkan ini seperti ini. Nanti lama-lama sawah kita ndak ada, wah gimana coba gitu. Sekarang anak-anak kampung udah mau ke kota, ya sawah-sawah itu sekarang sudah pada bahasa Jawanya bero, ya Pak Haji ya. Bero itu banyak tumbuhan-tumbuhan gitu yang liar gitu. Ya, nah ini padahal di Indonesia ini berapa banyak universitas berbasis pertanian, dan Indonesia ini adalah memang agro gitu. Ya untuk pertanian, tapi dari sekian ratus ribu mahasiswa gitu yang mau ke sawah berapa orang kan gitu. Ini menjadi perhatian kita juga kan gitu ya. Lama-lama sawahnya menjadi gedung ya, lama-lama sawahnya menjadi bangunan. Nah itu habislah sudah gitu ya. Nanti tidak ada makanan, nah, rebutan akhirnya makanan kan gitu. Nah, mau nanam di mana tidak ada beras ya gitu ya, tidak ada gabah. Zakat pertanian, nah ini nisabnya gini ya. Untuk hadisnya tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuk ya. Ausuk itu jamak dari wasak, 1 wasak 60 sok ya. Ini yang akhirnya menjadi ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 sok itu ya. Sedangkan 1 sok adalah 2,175 kg ya. Maka 5 wasak ada 5 kali 60 kali 2,176 ya, sebanyak ini 652,8 kg ya. Kalau sudah mencapai ini maka keluarkan zakatnya. Entah itu pengairan, irigasi yang beli gitu ya, atau sawah tada hujan ya. Hitungan tersebut adalah untuk makanan pokok atau gabah. Maka jika diberaskan nisab tersebut menjadi 520 kg. Ini masih gabah segini ya, kan gabah itu ada kulitnya ya. Nah kalau sudah menjadi beras jadi segini gitu ya. Kalau panen ini boleh mau menggunakan gabah atau menggunakan beras. Sedangkan kata zakat yang dikeluarkan berdasarkan hadis dari Jabir yang pertama, jika diairi oleh hujan atau sungai 10%, dan apabila diairi pengairan 5% ya. Ini hasil bumi yang dikeluarkan oleh beberapa imam madhab. Nah,
Ini saya lanjutkan. Nah, ini binatang ternak. Nah, binatang ternak syaratnya sampai nisab berlaku 1 tahun, tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi. Ya, tidak disewakan gitu ya, seperti kuda misalnya. Kuda-kuda yang mahal itu keluarkan zakatnya itu kalau sudah capai nisab. Kan kuda-kuda mahal itu. Ya. Dulu ketika saya masih talaki itu di mana? Di Madinah gitu, sering ikut lihat-lihat pacuan onta dan pacuan apa? Kuda gitu ya. Nah, itu kalau dibuat untuk mencari nafkah gitu ya, tidak dipergunakan untuk produksi, maka keluar zakat. Tapi kalau untuk produksi keluar. Ya. Nah, syarat zakat binatang ternak dikeluarkan zakatnya adalah digembalakan. Ya, kalau di Australia kan sapi-sapi Australia kan di Padang gitu Sahara. Di Indonesia ada. Dulu saya berkunjung ke Tambora, NTB. Itu satu gunung itu apa namanya? Sapi semua itu. Tapi sekarang sudah menjadi kawasan wisata nasional. Nah, ini batas-batasannya ada nisab dan kadar zakat binatang ternak ya. Setiap tambahan 50 unta, seekor unta 3 tahun, dan ini ada ketentuannya ya. Ini ada ketentuannya. Ini sapi ya, ini kambing ya. Nah, ini zakat binatang ternak lainnya itu. Saya cepat, zakat harta galian. Nah, ini harta galian dan barang tambang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pada rikas ya, rikas itu harta galian, zakatnya 1/5. Ya, 1/5 itu berarti 20%. Ini hadisnya saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini rikas ini adalah misalnya jamaah sekalian sedang gali-gali di rumah parit, tahu-tahu dapat apa? Permata. Nah, itu namanya rikas gitu ya. Itu 20% zakatnya. Diberikan kepada siapa? Tadi lembaga tadi yang terpercaya. Rikas, jumhur ulama berpendapat bahwa rikas adalah harta yang terpendam dalam perut bumi dari kekayaan masyarakat jahiliyah. Ini pengertian rikas. Jumhur ulama membedakan antara barang tambang dengan rikas. Mungkin kalau rikas ini adalah peninggalan siapa? Yang orang kaya zaman Firaun, Qarun. Maka di sini disebut harta karun. Ya, ya, karena telan bumi kan, hartanya Qarun itu ditelan bumi karena tidak mau zakat diantar, nggak mau berbagi. Ditelan bumi, tidak hanya hartanya Qarun sekalian dimasukkan ke sedot oleh bumi, maka harta itu kemana-mana sampai Bogor disebut harta Qarun gitu ya. Nah, itu namanya rikas ya. Tapi Imam Abu Hanifah ya, salah satu madhab ya yang paling tua, itu menyatakan bahwa rikas mencakup semua kekayaan dalam perut bumi termasuk barang tambang. Ini syarat rikas. Ini nanti bisa baca, nanti saya kasihkan ke pengurus ini ya. Kan ini banyak pengusaha-pengusaha tambang di sini ya, banyak juga yang mengebor minyak misalnya. Ini harus tahu nih biar berkah gitu ya, biar apa? Berkah. Zakat hasil laut dan galian, mungkin ada pengusaha laut di sini gitu ya. Nah, ini ada zakat hasil laut dan galian. Nah, ini terus masih zakat hasil manfaat. Nah, zakat hasil manfaat. Adapun harta, zakat hasil manfaat sesuatu yang kita pergunakan tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan Rasulullah SAW. Adapun harta yang tidak kita gunakan tetapi harta tersebut mendatangkan pemasukan seperti rumah yang disewakan atau tanah atau barang lainnya, maka hal tersebut dapat dikenai zakat dan disebut sebagai harta yang diambil manfaatnya. Ini sudah keputusan para menteri ya agama di saat ada pembahasan zakat di Kuwait itu ya. Nah, maka kemarin kita sudah pernah bahas apakah mengurangi pajak. Nah, ini harus terus diedukasi ya, bahwa orang yang sudah membayar zakat maka bisa mengurangi pajak. Kalau kita punya rumah gitu ya, udah bayar zakat, ini tinggal dilingkan saja gitu ya, dilingkan, maka rumah kita atau kendaraan kita itu bisa mengurangi ya, bisa mengurangi. Ini hasil dari manfaat zakat ya, banyak sekali gitu. Zakat hasil manfaat, zakat perdagangan, ketentuan zakat perdagangan ini ya, zakat investasi. Nah, zakat investasi ya, ini juga ada itu. Ini analogi zakat investasi.
Zakat investasi ya, tetap dikalkulasikan ke emas ya. Pokoknya semuanya dikalkulasikan ke emas karena nilai emas itu stabil terus. Di zaman Nabi kalau mau berkorban itu cukup dengan 1 dinar. Sampai saat ini kalau kita punya uang 1 dinar jual buat beli apa? Kambing cukup. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan kalau engkau mau berkorban cukup dengan 1 dinar. Sampai hari ini 1 dinar masih bisa dapat kambing yang besar gitu ya. Zakat perusahaan ya, landasan hukumnya ya, ketentuan zakat perusahaan ada cara penghitungannya. Jadi saya juga sudah sampaikan ya, saya salah satu DPS di Lembaga Amil Zakat. Ini juga bagaimana menghitung zakat perusahaan ya, nanti bisa berdiskusi ya dengan saya. Dan zakat profesi ya, ini ada zakat profesi yang menjadi kontroversi karena kalau dicari di kitab-kitab klasik tidak ada zakat profesi ini, tapi ini menjadi dikiaskan ya, namanya kias asobah. Jadi kias yang bersama-sama. Wong petani aja setiap panen zakat. Nah, ini zakat profesi ini dokter, dosen, ya, guru gitu ya. Insinyur, arsitek itu profesi gitu. Nah, itu juga harus dapat zakat. Cara penghitungnya sudah ada, landasan zakat profesi ini juga ada ya dalam landasan. Nah, ya ini, dan terakhir ini syukron lak wa barakallahu fik, karena sudah jam 1 ya. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada kita akhiri. Oh ya, silakan. Silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya itu kalau umpamanya harta riba itu hukum zakatnya gimana itu? Boleh tidak? Termasuk harta bendanya atau berupa uang atau benda dan seterusnya. Demikian. Assalamualaikum. Baik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebutkan namanya, Pak. Saya Diego. Jadi saya tadi mengenai zakat ini kan juga ada ketentuan bahwa zakat itu bisa diberikan kepada orang-orang yang berkata, misalnya keluarga tetangga yang memang masih tak membutuhkan, memang termasuk yang memang bisa diberikan zakat. Kemudian tadi ada kan lembaga zakat. Nah itu yang mana yang diberikan kepada yang paling dekat dan bukan itu yang Baik, 2 aja ya, ini sudah panjang. Saya jawab yang bawah dulu ya, pertanyaan dari Pak siapa? Ya. Zakat, bahwa zakat itu tidak boleh didistribusikan ke saudara-saudara kita ya yang senasab. Ya, ke adik kita tidak boleh itu walaupun miskin. Ya, ini catatan. Tidak boleh misalnya kita kaya gitu, kemudian hasil zakatnya kasih ke adik kita, ke orang tua kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh didistribusikan kepada kerabat secara nasab itu. Ya, walaupun kerabat kita itu adalah miskin, itu kalau zakat, maka lembaga itu yang kita salurkan. Kalau sedekah boleh. Sedekah justru yang terbaik adalah kepada saudara dekat. Ya, saudara dekat gitu ya. Jadi kalau zakat itu adalah 8 asnaf. Ya, konsepnya adalah surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi kalau zakat tidak boleh kepada yang saudara-saudara kandung itu. Nah, kalau saudara kandung yang miskin, tanggungan kakaknya yang kaya. Ya, maka tidak boleh ditelantarkan. Nah, sedekahnya itu ke yang paling dekat. Fal aqrab afdal. Kalau dalam masalah sedekah dan infak, itu ya. Jadi bagusnya disalurkan ke lembaga zakat ya ternaungi undang-undang. Ya, karena undang-undangnya begitu.
Kalau satu yayasan ya tidak berizin undang-undang, maka dia akan terkenai apa? Pidana. Ya, itu tuh hati-hati gitu ya. Undang-undangnya begitu. Makanya di masjid ini ada insya Allah ya lasnya lembaga amil zakat Masjid Al Hidayah. Pertanyaan yang kedua dari Pak Alang adalah tentang zakat riba. Jadi zakat itu harus bersumber dari hal-hal yang halal. Ya, hartanya harus halal, makanannya juga harus halal, cara mendapatkannya juga harus halal, dan didistribusikan dengan hal-hal yang halal. Bagaimana kalau riba? Bagaimana gitu ya? Itu harus diambil itu. Kalau jamaah sekalian di bank ini misalnya, pesantren saya kemarin dapat banyak banget. Itu dia datang kepada kami, Ustaz, kami mau nyumbang, tapi dari dana riba, bunga, ya. Itu yang ngasih bunga, ya, itu adalah iblis. Kan bunga itu indah. Kalau Al-Qur'an riba, udah jelas riba. Ya, riba gitu ya. Riba ini bisa dimanfaatkan. Akhirnya saya jelaskan, ya, kami jelaskan, dan beliau mau, ya, tadinya mau membangun beberapa unit di pesantren kami. Kemudian saya arahkan, sudah kita pelebaran jalan. Akhirnya yang tadinya jalan itu hanya 1 mobil, sekarang sudah dua mobil dari hasil riba itu. Boleh untuk membangun sarana umum, ya, penerangan jalan, sanitasi, ya, misalnya, pokoknya umum aja. Tapi kalau untuk membangun sarana ibadah, ya, sarana pendidikan yang itu khusus kaum muslimin tidak boleh. Tapi kalau sarana umum diperbolehkan, ya. Sekali lagi riba gitu ya, tidak perlu zakati karena memang sudah bertentangan dengan hukum syariat, ya, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, kita belajar di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memantik motivasi kita untuk terus mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melihat pengorbanan Habil dan Qabil itu bukan banyaknya, tapi nilai-nilai keikhlasannya. Jadi mau banyak sedikit, semakin ikhlas maka semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan kaji berikutnya masih tentang zakat pada materi-materi yang lebih menarik lagi karena ini berseri. Demikian, hadana wa iyyakum ajma'in. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.